Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, pembelajaran 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, sebelumnya mari kita membaca teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain. Warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama, misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk menikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Bentuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya, "Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan, timbang berat badan, membuat kartu sehat,
mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, setelah kalian membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sekarang tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Nah, di sini ada sebuah peta konsep atau gambar yang berwarna pink, yang tengah itu adalah topiknya. Judulnya Ibu RT Sang Pemersatu. Kemudian, nah dari peta konsep ini, di sebelah kiri, pojok kiri atas, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Pojok Ibu Erika, betul. Yang kedua, siapa pendengar pidato? Warga desa, boleh. Terakhir, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Mampu mengajak warganya untuk berbuat hal yang baik. Terus apa? Ada berwibawa, percaya diri, terus mengajak warganya untuk baik. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, apa berarti? Sikap kepemimpinan, berarti yang ditanyakan kepemimpinan Ibu Erika sebagai ketua RT, Ibu RT, bagaimana? Bijaksana. Terus? Percaya diri. Berwibawa, tegas. Terus? Mengajak apa tadi Bu Erika? Kepada warganya dia bilang apa? Mau ngapain? Ketika dia ngomong itu dia yang dibicarakan apa? Mengajak masyarakatnya untuk Ya, betul. Mendirikan posyandu terpadu. Selain itu, berpartisipasi dalam hal kesehatan, terutama lingkungan yang bersih. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kalian tidak hanya sekedar membaca saja, tapi memahami isi dari bacaan tersebut. Nah, nanti soalnya juga seperti ini. Ini namanya peta konsep. Kalian ditanya siapa, kapan, terus bagaimana. Selanjutnya, berhubungan tentang Ibu Erika ketika sambutan. Nah, sambutannya itu kita kenal yang namanya pidato. Nah, kita nanti hari ini belajar tentang teks pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Jadi yang namanya pidato itu kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Jadi kalian ngomong di depan banyak orang. Di situ ada sebuah ilustrasi gambarnya seperti itu. Bawah pojok kanan di LCD layar. Ini loh. Nah, seperti itu. Itu contoh gambarnya seperti itu. Itu bapak-bapak sedang melakukan pidato. Kemudian orang yang melakukan pidato disebut dengan orator. Bukan pidator, tapi orator. Jangan dibuat ke Inggris-Inggrisan. Jadi ini disimak, nanti akan muncul di kuis. Kemudian yang ketiga, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum
atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Jadi ketika kalian melakukan diskusi kelas, kalian kemudian maju mempresentasikan, kalian menyampaikan ide-ide kalian kepada teman kalian. Nah, itu juga salah satu contoh pidato sederhana di depan kelas. Ya, yang namanya pidato itu pasti ada tujuannya, tidak serta-merta kamu tiba-tiba ngomong di depan seperti itu. Nah, tujuan pidato itu apa? Memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Sebelumnya belum tahu, terus dikasih tahu. Seperti itu. Yang tiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Seperti tadi teks tadi Bu Erika, mengajak hal-hal positif, mengajak lingkungan bersih, menjaga kebersihan. Berarti itu kan mempengaruhi. Ibu Erika mempengaruhi pada hal positif, terutama tentang kesehatan. Yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Jadi yang namanya pidato yang biasanya kalian lihat di lingkungan rumah atau di sekolah mungkin ketika ada bapak-bapak pidato, pasti kalian pernah melihat bapak-bapak itu sedang banyol, sedang melucu. Nah, tujuannya apa? Supaya yang mendengarkan itu tidak bosan seperti itu. Dan bahan materinya itu nangkep apa yang disampaikannya. Kemudian pidato itu jenisnya itu beraneka ragam. Contoh, ada yang namanya pidato pembukaan. Kalian ketika masih kelas 1 dulu, kecil dulu, pasti pas masuk di sini pasti nanti ada sambutan oleh orang tua, perwakilan orang tua kalian, sebutannya komite, kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan pidato-pidato pembukaan atau sambutan. Yang isi dari pembukaan ini biasanya itu pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC, Master of Ceremony. Biasanya kalau suatu hal acara itu pasti ada MC-nya yang ngomong, yang membuka acara. Biasanya 1 atau 2 orang. Kemudian 3, namanya pidato pengarahan, yaitu merupakan pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan. Nah, untuk yang nomor 2 ini biasanya dilakukan pada kantor-kantor dinas, sekolah, RT RW seperti itu. Sedangkan yang untuk MC tadi digunakan untuk acara-acara seperti kayak pesta yang ada di TV seperti itu, misalkan acara dangdut, show, atau acara parenting dan lain-lain. Itu MC, itu sama-sama pidato. Mereka ngomong seperti itu juga salah satu pidato. Kembali lagi, pengertian pidato adalah yang keras. Betul. Siapa namanya? Cinta. Oh iya, Cinta. Siap. Yang pojok tadi siapa? Sally. Terus? Yes. Depan Aiko ya. Aiko-chan. Oke. Nomor 3. Ada pula yang namanya pidato sambutan. Nah, pidato sambutan ini isinya kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Nah, ini biasanya kalau di acara sekolah paling sering ini ketika ada rapat, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua kelas, sambutan Bapak Ibu guru, sambutan bla 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 bla. Banyak sekali. Ini salah satu contoh pidato sambutan. Kemudian yang keempat, pidato peresmian. Nah, pidato peresmian itu dilakukan orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Misal,
Pak Wali meresmikan sebuah gedung sekolah. Kemudian setelah meresmikan, Pak Wali juga memberikan orasi atau pendapat, ide gagasannya kepada publik. Nah, itu namanya pidato peresmian. Yang kelima, pidato laporan. Pidato laporan isinya yaitu melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Contoh biasanya dilakukan oleh bendahara. Misal tadi tugasnya sebagai bendahara, selain kamu mengumpulkan kas teman-temanmu itu tadi, kemudian kamu membuat laporan. Misal hari Jumat, uang masuk sekian, pengeluarannya sekian, digunakan untuk apa saja, ada keterangan, fotokopi, pembelian stop map dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kamu tulis, ya kamu tidak terus diam gitu, kamu di depan kelas sampaikan, teman-teman, uang yang terkumpul pada hari Jumat sejumlah sekian. Nah, karena kita sedang membutuhkan fotokopi ini, pembelian stop map atau penggaris ini, maka uangnya berkurang sekian. Maka total uang kelas kita yaitu sejumlah ini. Terima kasih atas laporan yang saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman. Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi seperti itu? Jadi tugas seorang bendahara keuangan itu seperti itu. Tidak hanya bendahara saja, biasanya sebagai seorang sekretaris, tukang nyatet itu membuat agenda. Agenda kelas kita apa toh? Oh, setiap hari Senin ini ada upacara, hari Jumat ada senam, hari Rabu ada ini. Jadi disampaikan ke kelas supaya membantu teman kalian yang lupa menjadi ingat. Seperti itu. Itu namanya pidato laporan. Kemudian yang keenam, pidato pertanggungjawaban. Nah, isinya laporan pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban ini hampir sama dengan yang nomor 5. Cuman isinya saja yang berbeda. Kegunaannya digunakan untuk apa? Bebas kalau pertanggungjawaban ini. Pertanggungjawaban serah terima. Ketua kelasnya ini diganti ini. Lah itu nanti ada sambutannya. Kemudian metode pidato. Metode itu apa toh? Ada yang tahu apa yang dimaksud metode? Metode itu apa yo, Rio? Metode. Cara, betul. Metode itu cara pidato. Nah, cara pidato itu ada bermacam-macam. Satu, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya per kata. Kalian nulis, setelah mbok tulis kalian hafalke supaya ingat. Kemudian yang kedua ada yang namanya metode naskah. Berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalian ketika besok pas kelulusan kelas 6, kalian nanti akan ditunjuk perwakilan kelas 6B, 6A untuk berpidato perpisahan kelas. Besok seperti itu. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan dari sekarang. Bahasanya seperti apa, cara membuat pidato itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalian boleh pidato secara langsung, tanpa teks, bawa teks juga boleh, jadi bebas. Jadi ada bermacam-macam caranya. Yang ketiga, metode serta-merta, yaitu pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan dan darurat. Contoh, misal, ketika ketua kelasnya nggak berangkat kelas, Pak Beni minta ketua kelasnya memberikan pidato sebentar di depan kelas. Ketua kelasnya terlambat. Lah Pak Beni minta coba Aska mewakili. Berarti mau nggak mau Aska harus berani maju ke depan memberikan pidato terkait misalkan topiknya tentang ini gitu. Misalkan kebersihan di dalam kelas. Jadi nanti Aska kudu bisa menyampaikan topiknya tentang itu. Itu namanya pidato dadakan atau serta merta. Yang keempat, metode ekstemporan, yaitu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Biasanya orang itu bikin pidato itu biasanya di konsep. Nanti saya mau ngomong ini, ngomong tentang ekonomi, yang kedua ngomong tentang pendidikan, yang ketiga ngomong tentang lain-lain. Kemudian struktur. Struktur itu apa?
bagian atau rangka, boleh tingkatan pidato, struktur itu tingkatan. 1, ada yang namanya pembukaan atau pendahuluan. Nah, di dalam pembukaan pendahuluan ini dibagi beberapa poin. Yang pertama, salam pembuka. Ya, salam pembuka atau kalimat pembuka. Yang kedua, sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. Misalkan salam pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku kelas 6B. Misalkan, nah itu namanya sapaan. Selamat pagi, salam pembuka tadi. Kemudian yang C, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kita sampaikan, kita harus mengucapkan syukur terlebih dahulu. Kita bisa duduk di sini juga harus mengucapkan syukur. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6B yang tercinta ini. Nah, itu salah satu ucapan puji syukur kelas 6. Yang D, pengantar ke topik. Nah, setelah kalian mengucapkan puji syukur, kalian membuat pengantar. Kalian itu berdiri di podium, itu mau ngomong apa, topiknya tentang apa. Nah, misal pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait peraturan kelas. Nah, berarti topiknya tentang peraturan kelas. Itu pengantar ke topik. Setelah pengantar ke topik, yang kedua, isi pidato disusun secara sistematis, harus urut. Nggak boleh pidato jujuk-jujuk, terima kasih atas pidato ini, saya kembalikan jujuk-jujuk, gitu kan nggak bisa. Yang namanya pidato harus urut, isinya apa saja, itu bebas nanti menyesuaikan. Nah, isi pidato itu harus ada maksudnya. Kamu pidato itu maksudnya apa? Yang kedua, tujuannya apa? Misalkan tadi tentang peraturan kelas. Maksudnya ingin menyampaikan peraturan kelas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman kelas 6B itu disiplin. Terus C, sasaran. Nah, sasarannya itu kamu buat pidato itu untuk siapa? Untuk orang tua, untuk Bapak Ibu guru, untuk Pak RT RW, apa untuk teman-temanmu. Itu pasti disebutkan. Terus yang D, rencana. Kamu pidato itu rencananya apa? Misal kayak Bu Erika tadi. Dia berencana untuk membuat posyandu. Salah satunya seperti itu. Yang E, langkah. Nah, untuk membuat posyandu itu langkah-langkahnya apa yang harus diperlukan. Kemudian terakhir penutup. Nah, penutup isinya bukan langsung terima kasih, goodbye gitu, no. Tapi buat kesimpulan dulu. Terima kasih teman-teman. Pada pagi hari ini saya kesimpulannya adalah kita harus melakukan ini untuk membuat ruang kelas kita menjadi nyaman, bebas dari orang-orang yang melanggar peraturan. Seperti itu kesimpulan. Contoh. Kemudian harapan. Harapannya apa setelah kalian menerapkan, misalkan isi pidatomu tentang apa? Penerapan kebersihan kelas. Harapannya apa? Supaya kita dijauhkan dari wabah penyakit seperti itu. Yang C, pesan. Pesannya apa? Jangan membuang sampah, meninggalkan kertas di laci atau di bawah lantai. Itu misalkan contoh pesan. Terus baru ucapkan terima kasih. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Seperti itu, Tok. Terus baru salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus setelah itu kalian juga harus tahu nanti kalau ada soal teks ini jenis pidato atau jenis argumen atau jenis misalkan teks-teks lain. Nah, ciri-ciri pidato itu dia memiliki tujuan yang jelas. Dia ingin menyampaikan apa. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Tidak boleh hal-hal yang bersifat hoax. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik, tidak boseni. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Jadi yang mendengarkan itu paham, sing diomongke iki
Aku dikon apa sih? Kamu seperti itu kalau sebagai pendengar. Yang kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Jadi ke kalian ngomong itu dilihat teman-temanmu. Saya pakai bahasa tinggi. Misalkan pluralisme. Itu apa? Kalau teman-teman kalian tahu enggak kata-kata pluralisme artinya apa? Pluralisme itu jamak. Eh, banyak banyak misalkan bisa banyak suku, banyak agama, itu namanya plural. Plural itu jamak. Lebih dari satu. Homogen. Nah, seperti itu, bahasa seperti itu kalian harus menyampaikan teman-temanmu. Nek kamu pakai bahasa-bahasa istilah yang tinggi-tinggi, kira-kira temanmu paham enggak nek pakai itu. Jadi kalian harus melihat kualitas temanmu kalau kamu sudah tahu. Yang 6, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Jadi kalau pidato ngomongnya kudu sing cetha, sing jelas, sing teges. Kalau bilang aku ya aku, kamu ya kamu. Jadi bilangnya ojo lirih-lirih. Yang keenam ini yang namanya intonasi itu naik turunnya lagu kalimat. Kalau titik ya titik. Selamat pagi berarti tanya toh, selamat pagi ada penekanannya. Beda dengan selamat pagi. Beda. Selamat pagi pasti kalian jawab selamat pagi juga. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Beda toh kalau nadanya datar lah itu namanya intonasi. Terus artikulasi, cara melafalkan bunyi bahasa. Berarti berhubungan dengan a, i, u, e, o-nya. Menyukai, melihat, jadi kudu jelas. Kemudian yang C, volume, kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata. Lah ini kudu jelas, tegas. Kamu ngomong di depan, pojok, belakang, pojok depan harus kedengaran. Nek depan nggak kedengaran, otomatis belakang juga apalagi nggak ada suaramu. Kemudian langkah-langkah menulis, itu menulis ya. Menulis teks pidato. Menulis teks pidato. Yang pertama, nanti kita prakteknya nanti. Tentukan topik tema pidato disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Misalkan topiknya kalian buatlah sebuah pidato, topiknya tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Topiknya tentang itu. Jadi nanti kalian seolah-olah kamu menjadi Pak RT di rumahmu, di sekitarmu. Nanti kalau kamu ditunjuk mewakili warga, kamu mau ngomong apa? Nah, itu nanti seperti itu. Yang kedua, kumpulkan atau cari referensi. Referensi itu bisa diambil dari pengalaman kalian, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, internet. Nah, kita apapun itu ketika mencari kesusahan pasti mencari internet. Tapi usahakan cari internet itu dari sumber yang terpercaya. Jadi tidak semua hal yang ada di internet itu benar. Jadi ada hal-hal yang masih belum tepat, seperti itu. Yang ketiga, buat rancangan teks pidato. Jadi kalian membuat orek-orekan sih. Nanti aku membaca atau akan membawakan topiknya tentang ini ditulis. Itu strukturnya. Yang keempat, rangkaian pidato. Rangkaian itu digabung menjadi teks yang utuh menggunakan bahasa yang efektif dan baku. Bahasa baku itu gimana toh Pak contohnya? Contoh misal apotek atau apotik yang benar. Apotek pakai e bukan i ya. Kemudian nasihat atau nasihat. Ayo. Yang jawab nasihat ngacung seberapa banyak? Aja melu-melu loh, yakin. Berarti sisanya nasihat pakai i. Yang tepat adalah nasihat. Ya, pakai e. Gitu. Nah, itu namanya salah satu contoh bahasa baku. Nah, baku. Kemudian ya contoh kalimat efektif itu bagaimana Pak? Kalimat efektif itu contohnya misalkan para siswa-siswa itu salah.
Para kan artinya banyak, siswa-siswa kan juga artinya banyak. Jadi kalau sudah pakai kata para ya cukup para siswa, nggak usah para siswa-siswa. Para orang-orang, para ibu-ibu, itu bahasa yang boros. Jadi langsung saja para ibu, para bapak, para adik, ngono, singkat. Banyak orang, bukan banyak orang-orang gitu. Itu namanya kalimat efektif. Nanti SMP, materi SMP ini. Yang kelima, latihan membaca pidato. Perhatikan lafal intonasinya. Nah, lafal intonasinya kalian latihan ini bisa di depan cermin. Yang namanya pidato orang berdiri jejek tegak lurus gitu. Tapi juga kalian pakai berekspresi tadi. Wong nulis aja saja pakai ekspresi kan di situ kartune. Mikir, artinya kan kalau ekspresi seperti itu kan dia sedang mikir. Mau nulis saja mikir, apalagi kamu ngomong, juga pasti dengan menggunakan emosi. Bukan emosi langsung kamu di depan tiba-tiba langsung marah gitu, enggak. Yang mendengarkan langsung lari semua. Terus kemudian contoh pidato, nah ini sudah tak buat ke strukturnya juga. Pendahuluan tadi isinya ada salam, sapaan, puji syukur, pengantar ke topik. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, itu sapaan. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Nah, itu pengantarnya nanti juga tentang Hari Kartini. Pengantar topiknya, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan. Jadi kalimat pengantarnya itu hari ini loh. Hari ini sampai tanggal kita syukuri. Itu contoh kalimat pengantar. Kita mengenang bla bla bla, berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Sudah pernah tahu ceritanya Ibu Kartini? Apa yang kamu peroleh dari pelajarannya beliau? Apa? Kalau udah berarti harus bisa ngomong dong, kan gitu. Apa? Ibu apa? April kemarin, wah lama, sudah mau setahun ini. Ibu Kartini itu adalah seorang anak dari keluarga Ningrat. Beliau diperistri oleh Bupati Jepara. Dipek itu dijadikan istri oleh Bupati Jepara. Ya. Lah Ibu Kartini itu asalnya dari mana? Jerman. Wah, kok bisa tekan Jerman? Rembang. Aslinya dari Kabupaten Rembang. Kemudian dia dinikahi oleh seorang bupati dari Jepara. Kemudian dia melahirkan berapa anak ya Pak Beni, lupa, 2 kayak enggak salah. Kalau enggak 2, 3, cewek semua. Nah, ketika zaman eranya Bu Kartini, itu sejarah dulu kalian yang cewek seperti ini itu tidak boleh sekolah. Jadi ketika zaman penjajahan dulu, cewek itu tugasnya hanya di dapur tok. Wis di dapur karo ngurusi anak, karo makani pitik. Gitu. Makani pitik, ngerti tau pitik ayam. Nah, pitik bebek, sapi, kebu, seperti itu. Jadi yang sekolah itu hanya orang-orang kaya saja. Dan yang orang-orang kaya saja itu termasuk orang anak laki-laki. Jadi anak perempuan dulu tidak diperkenankan untuk sekolah atau belajar. Hal ini kebudayaan kita hampir sama loh dengan di Korea era Joseon. Para perempuan-perempuan kerajaan di sana tidak diperbolehkan belajar tentang politik, belajar tentang Konfusianisme dan lain-lain ajarannya. Jadi yang makanya tak heran di beberapa sejarah Asia, di Jepang, Korea, Cina, itu pasti mereka mempunyai marga. Kenapa kok cewek mengikuti nama ketika sudah menikah, namanya mengikuti nama suaminya. Lah itu karena ada tingkatan status sosial. Nah, ada pembedanya. Ini loh.
Jadi zaman dulu itu memang ketika ingin pintar itu susah. Tapi berkat jasanya Ibu Kartini itu dia diam-diam mendirikan sekolah khusus untuk para wanita. Sekolahnya dulu bentuknya kecil. Kemudian dia mengajari pertama adalah baca, terus nulis, berhitung, kalistung dulu. Itu adalah modal utama. Setelah itu, Ibu kan ini bisa baca, menghitung, bisa nulis. lah kan mengajari dulu. Cara kalau nggak bisa baca kamu belajarnya meh dari mana? Dia tahu Ibu Kartini belajarnya dari mana? Bu Kartini kan dia belajarnya dari Belanda. Jadi para tokoh-tokoh pejabat seperti di belakangmu Pak Soekarno, terus Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, itu kan dari keluarga-keluarga istilahnya keluarga-keluarga kaya, keluarga yang berada zaman dulu. Mereka sekolahnya di Belanda, Hindia Belanda zaman dulu. Nah itu kenapa Pak Soekarno ingin melawan penjajah, kenapa? Kita dijajah itu tidak boleh sekolah. Kalian mungkin pendahulu kalian, nenek kalian mungkin kalau di sini ada yang termasuk pahlawan, itu makan beras itu sudah termasuk hal yang mewah. Mangan zamane orang dulu, mangane iku wis telo, gaplek, grontol, gethuk kayak ngono-ngono kuwi. Jadi makan nasi itu sudah sangat lezat sekali dengan sambal maupun tempe. Jadi seperti IPS kemarin kita belajar kan tentang ASEAN. Sebelumnya ASEAN ada apa itu namanya Goa Jepang. Memasang rel kereta api. Itu dulu dipasang dengan tenaga manusia manual, bayangke. Misalkan dari Kendal sampai sini, masang rel. Rel kereta api kan besi berat-berat, batunya juga besar-besar. Itu kalian dipekerjakan tanpa diberi upah. Kalian diberi kewajiban tanpa mendapatkan hak. Ketika kalian sudah tidak bisa menjalankan tugas kalian, kalian sakit terus meninggal, ya udah dikembalikan ke keluarga. Kalau nggak punya keluarga ya tinggal dibuang. Itu zaman kejamnya, zaman penjajahan zaman dulu. Nah itu kenapa para pahlawan-pahlawan itu harus kita kenang, harus kita hormati karena sudah menyelamatkan kita. Mungkin kita belum tentu bisa seperti ini, pakai baju batik bagus, duduk di depan meja ada buku. Zaman dulu aja belajar cari penerangan itu susah. Dulu zaman dulu tahun 80-an itu belum ada lampu. Yang ada lampu itu masih di kota-kota besar. Kalau zamannya Pak Beni dulu kecil, ketika tahun 80 itu di desa itu masih pakai lampu uplek. Ngerti uplek? Lampu yang pakai minyak tanah itu loh. Nah, kayak bakul putu, kue putu itu loh. Ya, kalau yang di daerah-daerah yang pedesaan masih pakai itu. Nah, zaman dulu kan cari minyak apa namanya? Minyak tanah itu masih gampang dan mudah. Sekarang kan sudah susah cari minyak tanah dan kalau ada pun seliternya juga masih mahal. Zaman seliternya mungkin bisa sampai 25-30 ribu. Kalau zaman dulu 1.000 rupiah sudah banyak sekali. Uang sakune Pak Beni ketika zaman sekolah dulu ya, itu 3.000 saja itu sudah kenyang. Sudah makan nasi, makan lauk, ada lauk minum es, masih bisa beli jajan dengan uang 3.000. Murah meriah. SD SD ini Pak Beni dulu di Pati. Gitu. 94. Itu. Jadi harganya itu zaman dulu itu murah-murah sekali. Kalau sekarang sudah memang mahal. Dulu ada uang koin pecahan 25 rupiah. Kalian kan nggak tahu 25 koin itu berapa. Iya, terus ada 5 poin 5 rupiah. Zaman dulu itu sudah kenyang. Kamu jajan dengan uang 150 rupiah itu sudah kenyang sekali zaman dulu. Nah itu adalah sebuah kenangan zaman dulu. Sekarang kan sudah enak. Dulu nggak ada laptop. Dulu ngetik saja pakai mesin tik. Kalau salah satu itu harus ganti semua satu lembar. Lah bayangkan ketika kamu sudah sampai halaman bawah salah, ngulangi ngetik lagi dari awal. Kalau pakai laptop kan kita tinggal delete saja, tinggal di blok terus dihapus. Kalau ini sudah berbeda.
Kembali lagi ke sini. Nah, eranya Bu Kartini, dia itu mencetuskan pendidikan tadi. Jadi yang belajar itu dia nggak mau kalau yang belajar hanya cowok saja. Cewek juga punya hak karena kita sama-sama manusia. Kembali ke tadi kemarin, memanusiakan manusia merupakan contoh nilai sikap Pancasila ke dua. Betul, berarti masih ingat. Terus lanjut. Setelah pendahuluan, baru kalian membuat isi pidato. Nah, isi pidato itu apa? Kalian membuat pidato itu pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Diajari jahit, diajari macam-macam. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, tapi harus dimaknai peringatan Hari Kartini. Jadi dia membuat maksud Hari Kartini itu menjadi hari besar. Terus tujuan, sasaran coba dilihat itu. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru. Lah itu sasarannya. Lanjut, penutup. Penutup isinya harapan dan salam. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah bla bla bla, itu harapan. Salamnya baru salam penutup. Gitu. Nah, ini materi teks pidato yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Belum, apa? Tapi kalau di buku pena tuh itu urutannya tuh salam membuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, salam penutup. Ya, itu disingkat. Ini Pak Beni hanya membuat lebih detail. Isinya sama, poinnya sama. Cuman saja ini dibuat detail. Kalau kamu belajar itu, kan kamu nggak tahu asal mulanya dari mana kok tiba-tiba ini. Kalau misalkan pendahuluan, kamu baca di buku pena, coba dibuka ada teks pidato, coba kalian tentukan apa kalimat semoga ini kalimat apa toh. Kan kalian nggak tahu, oh ternyata itu namanya harapan. Jadi Pak Beni membuat referensi ini berdasarkan buku pemerintah, juga melihat buku lain, sumber lain. Jadi digabung supaya informasinya nggak hanya satu tok. Kita cari referensi kan nggak hanya dari satu buku, dari buku-buku lain. Tujuannya apa? Supaya wawasan kita semakin bertambah. Gitu. Jadi ada tokoh mengutarakan A, ada tokoh B mengutarakan ini. Nah, jadi kalian membaca dua tokoh itu baru dibuat kesimpulan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, untuk bahasa Indonesia Pak Beni akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.